Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk dan kali ini ada di edisi spesial Natal We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Yes. Halo. Yes Bang, tanpa terasa kita sudah di penghujung Cepet tahun banget. Yes, kita udah ada di edisi Natal lagi ya. Kita mau sama-sama diskusi nih tentang pesan Natal tahun ini apa sih. Kita nggak cuma berdua, tetapi kita ditemani oleh seorang hamba Tuhan, seorang sahabat, mentor, dan Bapak rohani buat saya juga, Pastor Jonathan Patiasina. Selamat Natal saudara-saudara. Kak Jo, thank you so much sudah menyempatkan. Jadi saudaraku, kami ingin menyapa dulu buat setiap saudara yang menyaksikan baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama, selamat menikmati diskusi ini. Saya pun selalu banyak belajar dari setiap narasumber yang hadir. Dan sebelum kita mulai, saya juga ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Natal untuk kita semua. Nah, kalau tahun lalu kita sudah membahas tentang benarkah Natal itu di bulan Desember tanggal 25 dan lain sebagainya. Saudara bisa menyaksikan saja tentang hal itu. Ya, Natal memang adanya di bulan Desember kira-kira ya. Tetapi soal versinya tanggal berapa, ada beberapa versi. Ada yang merayakan tanggal 19, 25, dan 7 Januari. Dan kalau saudara mau tahu penjelasan lengkapnya, kita nggak bisa bahas lagi di sini. Tetapi kita nggak perlu meragukan bahwa Natal memang di sekitaran bulan Desember ini, bukan bulan Maret, April, September, Oktober, atau lain sebagainya. Nah, dan di Natal kali ini kita nggak membahas itu, tapi kita mau mendengarkan nih satu pesan Natal. Bang, kita tanya ke Kak Jo langsung ya. Iya, kita mau dengerin pesan Natal yang rada beda nih. Ya, Kak Jo, kira-kira pesan Natal apa nih untuk tahun ini yang Kak Jo mau bawa? Pesan Natalnya saya ingin kita menemukan kembali posisi kita di dalam Tuhan dan di Natal ini, dan kemudian memulai lagi dalam timeline-nya Tuhan. Jadi kita mulai dengan timetable-nya Tuhan. Bagaimana Natal itu sebenarnya reset semua waktu untuk kita mulai mengikuti sebuah perjalanan hidup yang baru. Natal reset semua waktu. Maksudnya gimana tuh Kak? Menarik ya. Reset semua waktu. Alasan mengapa saya memilih kata itu disebabkan karena kitab Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 beritahukan kepada kita, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Kata itu penting sekali itu. Setelah genap waktunya. Jadi sepertinya Tuhan berkata begini, enough is enough. Ya, sistem dunia, dosa yang begitu menguasai dunia harusnya berhenti sekarang. Yang seperti Tuhan berkata gini, oke, saya akan utus anakku kembali ke dunia ini untuk mengembalikan segala sesuatu pada pemerintahan Allah, pada kehendak Allah. Dan seperti dia berkata begini, hey world, in Jesus we are under new management. Ya, ini sekarang sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan. Makanya dia berkata, begitu genap waktunya, dia yang utus anaknya ke dalam dunia ini. Anak tersebut ada dalam sistem Taurat dan semuanya, tapi kemudian dia menebus kita. Itu kata penting yang ditulis di Alkitab. Ya. Bang Jo, di dalam Galatia 4, kita baca dulu ya Galatia 4 ya, selengkapnya ya. Saya akan baca deh, 4 sampai 7 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, Bang Jo, jadi terima kasih. Ini menarik bahwa pesan Natal kita yang biasanya tuh kalau Natal tuh dia telah datang gitu kan ya, telah selamat, telah lahir juru selamat kan gitu. Bang Jo, hari ini beda. Setelah genap waktunya gitu ya. Nah, setelah genap waktunya, maka tadi Bang Jo sampaikan, orang-orang ini, manusia termasuk kita, semuanya itu direposisi, ya, direposisi. Enough is enough. Sekarang yang harus berlaku adalah hukum Allah, begitu ya. Bukan lagi sistem dunia, tapi sistem Allah, betul ya. Tapi kalimat yang ditulis di dalam Galatia 4 ini, dan nih kalau ditulisnya di sini adalah mengenai orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, apakah hukum? Kenapa Bang Jo kemudian menarik
takluk kepada hukum Taurat ini menjadi sistem dunia? Saya tidak menyebutnya sebagai sistem dunia, tetapi oleh manusia apa yang Tuhan berikan disalahartikan oleh mereka. Mereka mengartikannya sebagai bentuk perhambaan, sebagai bentuk yang menghalangi mereka. Padahal kalau baca secara narasi dari Galatia pasalnya yang keempat ayat 1, sebenarnya Taurat itu adalah apa? Guidance, pembimbing mereka sampai Tuhan akan tiba waktunya guidance itu akan pergi. Jadi sebenarnya guidance itu berguna bagi Israel sebagai bangsa pilihan Allah untuk mengikuti keinginan. Tapi Israel langgar terus kan. Dari sejak pertama Taurat diberikan mereka langgar terus sampai kemudian endingnya mereka bahkan menolak Tuhan yang datang. Jadi saya pikir itu merupakan sesuatu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi ini konteksnya secara garis besar ya. Bukan kepada apa yang ditulis di sini tentang hukum Taurat, tapi bahwa guidance yang dikasih sama hukum Taurat itu menjadi suatu sistem. Sistem itu kemudian memperhamba banyak orang. Nah, kalau kita ngomong sistem, apakah kemudian Bang Jojo juga bicara tentang sistem keagamaan yang dibangun sama hukum Taurat dan oleh orang-orang pada zaman itu? Nah, saya kira kita perlu letakkan kalau berbicara sistem, kita harus baca Alkitab dan kemudian melihat kira-kira Alkitab membahas apa mengenai hal ini. Dan saya kira ini yang banyak orang percaya tidak menyadari bahwa sebenarnya dia ada di sistem apa. Dia boleh saja orang Kristen yang kelihatan cinta Tuhan, datang ke gereja hari Minggu, tapi kalau dia ada di bawah sistem kerajaan dunia, ya dia tetap ada menjadi budak dari kerajaan dunia. Dan itu mengerikan sekali kalau kita ikuti. Jadi begini, kalau baca narasi Alkitab dari awal waktu dia jadikan langit dan bumi ini, dia sudah memberitahukan kepada kita, hey, dunia ini ada dua sistem. Yang pertama sistem kerajaan sorga sama sistem kerajaan dunia, itu sudah ada. Gelap dan terang itu sudah ada dari awal tuh, sudah memperbandingkan kontradiktif antara dua hal tersebut. Nah, waktu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, jadi mungkin kita harus mulai dengan apa yang dibantu oleh seorang yang bernama T.S. Eliot. Dia berkata kalau kamu baca Alkitab itu secara garis besar narasi terbagi atas empat bagian. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Itu dia. Jadi antara penciptaan ke kejatuhan itu memang terlalu dekat, tidak terlalu panjang. Habis penciptaan manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian setelah jatuh dalam dosa ini memakan waktu yang sangat panjang. Di mana disitulah sebenarnya, ya ini prinsip. Sebenarnya di penciptaan Tuhan jadikan manusia sebagai penguasa sistem di bumi ini. Nah, apa sistem pertama yang Tuhan berikan kepada manusia? Sistem pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Tuhan memerintah bumi ini lewat manusia. Manusia menjadi pelaksana, mandataris dari kehendak Tuhan di muka bumi ini. Tapi karena kejatuhan, nah kita mesti paham prinsip kejatuhan kan? Kejatuhan ke dalam dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan, tapi kejatuhan pada perhambaan dosa, perbudakan dosa. Nah, disitulah, di perbudakan itulah manusia kehilangan semua fasilitas, kuasa yang diberikan Allah pada dia sebagai mandataris Tuhan, perwakilan Tuhan, pelaksana sistem Allah di muka bumi ini. Itu diambil oleh iblis. Karena kan arti perhambaan adalah dilucuti dari semua hak-hak yang ada. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa inilah bumi, sistem dunia yang menjalankan bumi ini dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Jadi kemudian bumi ada di bawah pemerintahan si jahat. Dan kita tahu hal tersebut. Dan Tuhan memulai dengan mengaturnya ulang, mulai dengan perjanjian-perjanjian yang dia buat. Dia mencari satu umat yang mau berjalan pada sistemnya, sistem kerajaan Allah. Dan itu kita pelajari, yang dimulai dari iman, percaya, hidup dalam kebenaran, dan seterusnya sampai waktu penebusan. Nah, di penebusan ini Tuhan berkata, cukup, sekarang aku akan mengembalikan dunia ini kepada sistem kerajaan Allah. Makanya dia mengutus anaknya. Kenapa dia harus bilang takluk pada hukum Taurat? Sebab itu yang berlaku pada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Ingat, Israel dipilih sebagai bangsa contoh yang Tuhan pilih supaya Israel menjadi perwakilan bangsa-bangsa di dunia, di mana Tuhan memperlakukan Israel
sebenarnya hal yang sama Tuhan ingin memperlakukan seluruh dunia. Tapi Israel dia pilih. Tapi bangsa Israel tentu dalam hal ini menolak Tuhan, menolak apa yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan tetap berencana. Jadi waktu dibilang tepat waktunya, itu berhubungan sama rencana Tuhan, berhubungan dengan timetable Tuhan, berhubungan dengan apa yang saya sebut dengan the precisions of the wisdom of God. Itu adalah ketepatan hikmat Allah untuk memulai sesuatu dengan jalan kedatangan Yesus yang pertama kali. Jadi Natal itu berbicara tentang this is the precision time of God to start His kingdom back on earth. Jadi setelah genap waktunya, Ya, itu dia. setelah orang sekalipun memiliki guidance, memiliki sebenarnya kebaikan-kebaikan, Ya. tapi kemudian terhanyut kepada sistem-sistem yang sebetulnya asalnya dari iblis dan bersifat duniawi. Ya. Mereka boleh pakai simbol-simbol termasuk simbol keagamaan, tapi kemudian ketika seseorang itu tidak ada di dalam sistem Allah, di situ harus diselamatkan oleh Allah. Itulah setelah genap waktunya Allah mengeluarkan orang-orang ini, mereposisi, betul ya? Wow. Saya setuju. Iya. Wow. Ya, Ya. saya sih bilang bahwa di sistem dunia, Ya. langsung aja saya bilang, nanti kalau mau tanya boleh aja. Ada 3 hal yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama adalah uang. Oke. Itu di sistem dunia. Ya. Ya, yang kedua adalah agama. Itu ada di sistem dunia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, Iya. orang Oke. bakal marah. Wah, sih. ya, oke. Kemudian yang Ketiga. ketiga adalah illegal power. Illegal power ini adalah kuasa yang dipakai oleh kerajaan kegelapan untuk mengintimidasi, menguasai manusia, dan kemudian menyebabkan manusia harus tetap ikut sistem mereka. Sistem itu yang akan membangkitkan kekhawatiran, macam-macam. Yang ada Kurang uang, khawatir. Sistem dunia itu. Sistem dunia itu. Oke. Ketergantungan pada uang itu juga sistem dunia. Banyak uang, orang jadi happy. itu sistem dunia. Sistem dunia. Dan kalau kita bicara tentang uang, bukan bicara tentang uangnya aja ya, tapi segala sesuatu yang bisa dibeli atau tidak bisa dibeli oleh uang itu kan. Ya. Ya. Oke. Nah, maksudnya itu yang kira-kira waktu Yesus katakan ayat itu kan, kamu tidak bisa mengabdi pada 2 tuan. Ya. Ya, salah satu arti. Nah, ini saya tidak bilang bahwa ini adalah Satu-satunya arti. tapi salah satu arti dari tuan, lord atau kurios. Salah satu artinya adalah the head of the system. Ya. Dia kepala dari sistem. Ya. Jadi kalau dia jadikan Mamon adalah tuannya, ya selesai. Ya, Tapi dalam sistem ada dunia. dalam sistem dunia. Tapi kalau mau jadikan Tuhan atau Allah sebagai head of the system, Tuhan, dia akan menguasai kehidupanmu, dan kita tidak punya pilihan yang lain. Tidak ada berkata saya ada di tengah-tengah. Gak bisa. Kamu either in the system Or out of the Nah, system. makanya Yesus, Alkitab bilang kan, tepat pada waktunya Yesus datang untuk menebus mereka. Oke. Oh, itu kata powerful. Itu Kajo. Ini kalau tadi bicara tentang uang nih, ini supaya pemirsa semua juga clear ya. Sebab kalau Kajo cuma lemparkan tadi, orang akan terkesan bahwa uang adalah sesuatu yang jahat. Sebenarnya tidak harus berpikir bahwa uang jahat kan. Nah, mengapa saya bilang sistem itu ada? Nah, kita mesti tentu saudara bisa mendapatkan informasi ini di mana aja. Artinya you can Google it, bisa pelajari. Tapi saya mengambil waktu untuk mempelajari asal usul uang dan seterusnya. Jadi simpelnya uang tuh begini. Dia tadinya hanyalah alat tukar biasa. Alat tukar, Biasa alat tukar biasa. Netral aja. Netral. Yang kedua dia adalah alat efisiensi untuk menunjukkan pemilikan. Artinya kamu tidak bisa berjalan dengan membawa 1.000 sapi, 2.000 kerbau, 10 hektar tanah untuk beli mobil. Nggak bisa. Jadi kemudian uang menjadi sesuatu yang kamu bisa bawa dalam bentuk emas atau apa zaman dahulu. Itu kemudian menjadi alat efisiensi. Tapi kemudian ketika orang mulai berpikir kota, uang menjadi penting sebagai cara untuk memberikan keamanan pada orang yang tinggal di dalam kota atau yang tinggal di luar kota, yang ditandai dengan tembok. Tentu saudara belajar ilmu politik tahu istilah itu. Jadi ada kota. Jadi kemudian di dalam kota orang membayar yang disebut dengan pajak, sebuah sistem keamanan dan sebuah sistem keseimbangan di dalam masyarakat yang punya uang, supaya mereka di dalam kota mereka aman, mereka terjaga, bayar pajak pada negara dan seterusnya. Jadi kemudian itu menjadi alat
ekonomi yang sangat baik, pertukaran berjalan, perdagangan berjalan, tapi kemudian dia berubah, kan kita tahu dia kemudian menjadi alat kekuasaan. Ya, setelah dia menjadi saudara lebih tahu dari saya mengenai hal ini, alat kekuasaan. Tapi yang paling aneh dari semuanya adalah uang kemudian menjadi kekuasaan itu sendiri karena orang mengejar uang lebih banyak. Ya, contoh, satu keluarga muda memutuskan untuk bekerja sangat banyak untuk mendapatkan uang supaya apa? Supaya keluarganya bahagia. Tapi kemudian terjadi adalah mereka cari uang terlalu banyak, keluarganya berantakan. Terus mereka pikir tidak bisa mau redeem bagaimana caranya, padahal tadinya mereka cari uang untuk apa? Kebahagiaan keluarganya. Tapi terlalu banyak cari uang, keluarganya kemudian berantakan. Dan kemudian kita lihat faktanya ada di mana-mana. Tapi saya harus katakan bahwa uang itu pada dasarnya uang tidak ada yang jahat mengenai uang. Uang itu adalah alat sistem. Ya, tidak ada yang salah. Itu adalah alat sistem. Cuman ketika dia telah berubah menjadi sesuatu yang menguasai kehidupan kita, memutuskan rasa senangnya kita atau tidak, memutuskan damai sejahtera ada atau tidak, dan itu sudah mamonas gitu ya. Nah, masalahnya masalahnya dalam sistem dunia ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 kan, dunia ini didorong oleh keinginan. Nah, kemudian uang itu dijadikan sistem dunia sebagai alat untuk memperoleh keinginan itu. That's right. Setuju. Oke, nah uang ya, Bang Jo. Saya kaitin sekarang, tadi kan udah cerita nih. Kita lagi bicara Natal kan. Betul. Ini baru saya mau balikin nih. Jadi kita bicara tentang uang, bahwa uang menjadi sistem kekuasaan dan lain-lain kan. Nah, kalau kita kembali kepada teksnya, setelah genap waktunya, nah ya kan di ayat 4 kan, kemudian ditebus, ia diutus untuk menebus mereka, mereposisi mereka, gitu ya. Nah, ketika orang-orang ini ditebus dalam rangka Natal ini, ya, dalam kerangka bahwa telah genap waktunya, maka seharusnya orang-orang percaya ini punya cara berpikir seperti apa tentang uang. Nah, itu dia yang kita perlu pertimbangkan. Pemahaman kita tentang uang itu tergantung pada prioritas kita. Siapa yang kita prioritaskan dalam kehidupan ini? Saya kira itu jelas yang Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu pemerintahan Allah. Sebab apa yang terjadi? Begitu kamu menjadikan Tuhan sebagai raja yang memerintah kehidupanmu, kamu berada di sistem yang berbeda. Sebab itulah tujuan Allah berkata, hei, bertobatlah kamu, masuklah kepada kerajaan Allah. Kamu harus pindah, kamu harus berpindah kerajaan. Dan memang itu exactly yang Yesus buat waktu dia menebus kita. Boleh nggak baca ayat ini misalnya? Kolose 1 ayat 13. Jadi dia menebus kita dengan jalan memindahkan kita, translate kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang anaknya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, ini transfer kerajaan. Itu disebut dengan pemindahan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Di situ adalah kerajaan terang. Jadi dia pindahkan kita. Jadi memang penebusan itu adalah salah satu cara Tuhan memindahkan kita, memindahkan kita dari budak menjadi orang merdeka dari posisi, tapi juga dalam konteks yang lain memindahkan kita dari sistem yang salah, dari sistem dunia, sistem perbudakan kepada sistem Tuhan. Di mana dalam sistem Tuhan itu mamonnya tetap ada, uangnya tetap ada. Tapi kemudian bagaimana caranya kita? Apakah kita menyembah kepada mamon, gitu kan ya? Ataukah kita memakai mamon itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Kan begitu ya? Kan jadi begitu kan? Sudah pada tatanan tata kelola kita terhadap apapun yang kita miliki dalam sistem ini. Nah, tapi prinsip yang harus kita ketahui bahwa kedatangan Yesus pertama kali ke dalam dunia, seperti Tuhan berkata begini, sistem dunia harus berakhir. Sekarang sistem yang baru, itu yang saya bilang tadi. Hey world, you are now under new management. Kamu harus ada di sebuah sistem pemerintahan Allah, sistem kerajaan Allah, dan Yesus yang memulainya. Tebak, waktu dia lahir, siapa namanya Yesus? Waktu ayat yang selalu kita baca di hari Natal kan, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Dan itu penulis Injil Lukas beritahukan bahwa berita itu
bukan datang dari dunia, tapi malaikat yang menyampaikannya. So this is what heaven declares about the birth of Jesus Christ. Apa yang dia bilang di situ. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas. Jadi identitas Yesus jelas diberitahukan waktu dia lahir. Ini yang surga bilang, ini Yesus tuh ini. Yang pertama dia adalah juru selamat. Juru selamat adalah penebus. Istilah penebus berhubungan dengan perbudakan. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa untuk mengembalikan kita pada tujuan Allah, tapi juga memindahkan kita pada sistem yang baru, pada sistem di mana yang memerintah sistem itu adalah Tuhan. Karena dia yang memerintah, sistem kerajaan Allah berlangsung di situ. Jadi pertanyaannya mungkin simpel kan? Di Natal ini, yuk kita kembali mempertimbangkan siapakah yang menjadi penguasa kita, siapakah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, sistem apa yang menguasai kita. Kalau kita bicara tentang uang, apakah uang yang menjadi penguasa bagi kita? Dan uang ada di sistem itu kan. Ya, kita belum bicara yang kita lain harus misalnya. Keluar dari situ. Oke, nah sekarang kalau tadi yang nomor 2, sistem dunia, agama. Ya, ini supaya menjadi balance, supaya nanti nggak menjadi sentimen kepada salah satu dari kita ambil dulu pendapat dari luar. Pendapat dari luar itu ditulis sama, misalnya ada penulis Michael L. White ya, itu dalam buku From Jesus to Christianity, halaman 117, ditulis begini. The historical Jesus did not appear as the founder of a new religion called Christianity. Jadi ternyata Yesus bukanlah pendiri dari agama baru yang disebut dengan Kristen. Allah Bapa di dalam Perjanjian Lama juga bukanlah pendiri dari agama Kristen, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang agama, Tuhan rasanya nggak berencana untuk membangun agama. Itu dulu, berangkat dari situ dulu. Ini bukan kata kita, ini kata orang lain, kata pendapat ahli. I agree with him. Saya setuju dengan tadi pandangan itu. Saya belum baca bukunya, saya pengen baca juga. Saya kira pemahaman itu mesti jelas buat kita, bahwa Alkitab tidak pernah menyodorkan bahwa kita harus menjadi agama, dan Alkitab tidak pernah menawarkan agama kepada kita. Justru Yesus adalah satu pribadi yang berjalan dan bertentangan dengan agama yang berlaku pada waktu itu, ya kan? Dia adalah satu pergerakan. Ya. Dan dia misalnya peristiwa bertemunya dia dengan Nikodemus misalnya, itu sebenarnya di Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 itu sebenarnya langsung menabrakkan antara apa yang Yesus bawa dengan agama. Kan dibilang situ jelas, ada seorang Farisi, ya, tokoh agama, namanya Nikodemus, datang kepada Yesus, dan dia kemudian mulai menyatakan pernyataan agama, dan Yesus tidak menyetujui pernyataannya. Dia langsung berkata bahwa kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan masuk dalam bingung Nikodemus. Kaget. Kok dilahirkan kembali? Bagaimana orang bisa dilahirkan kembali? Kan gitu ya. Karena agama sangat logik. Agama agama di sistem ini. Agama tentang pemenuhan terhadap aturan-aturan, A, B, C, D, E, F, G. Yesus bicara tentang kelahiran kembali. Itu dua hal yang beda sama sekali. Sangat berbeda. Dan itu saya kira merupakan hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa Yesus tidak datang membawa agama, bahkan dia tidak memberikan sebuah approval tentang agama. Ya, jadi kalau tatanan kita masih bertempur di sisi agama, saya kira kita harus keluar dari situ, karena bukan itu urusannya kita. Apakah Bang Jo lagi berusaha untuk bikin orang Kristen nggak menjadi Kristen atau gimana maksudnya? Tidak ada urusan dengan hal tersebut. Saya cuma mengatakan bahwa apapun bisa menjadi agama. Dalam konteks, contoh aja, misalnya saya membaca kitab Habakuk misalnya. Kitab Habakuk itu bilang begini, kalau nelayan pergi memancing ikan, dia pergi mancing ikan, terus dia dapat ikan yang banyak, yang dia puji bukan Tuhan yang kasih dia ikan, yang dia puji perahunya, dia puji tombak penangkap ikannya, dia puji jalannya. Ini yang menyebabkan saya semua. Itu agama. Bahwa orang menyembah fasilitas,
bukan menjadi pribadi yang menyebabkannya, kira-kira kayak gitu. Ya, itu kemudian jadi hal biasa. Kalau kemudian saya berkata, wah mimbar ini paling keren, jas ini kalau saya pakai urapan Allah turun, agama udah jelas, cara-cara ini, dan itu semuanya menunjukkan pada kita sentralitasnya bukan pada Yesus. Dan itu sedang terjadi sekarang, di mana pengertiannya adalah ini. Agama sebenarnya apa sih? Dari kata agama apa? Agama sebenarnya adalah, kalau bahasa Indonesia agama adalah supaya kehidupan tidak kacau, ada aturan yang mengaturnya. Jadi ya di sistem dunia ya itulah aturan-aturan itulah yang berlaku. Nah, sementara religion dalam bahasa dalam bahasa Latinnya religio itu kan punya pengertian adalah kamu terikat, you are bound to the komitmen yang harus kamu kerjakan untuk memiliki kepastian bahwa kamu hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ada aturan-aturan yang membuat kamu punya kepastian yang seperti itu ya. Jadi apakah kita bangga kita orang Kristen? Kalau saya bilang saya bangga saya Kristen, tapi bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen. Menjadi orang Kristen kan berarti menjadi seperti Kristus. Sebetulnya kan itu ya. Nah, ketika tadi Bang Jo udah bilang ini, bahwa kalau orang bangga karena jubahnya, bangga karena ajarannya, tapi bukan bangga, tidak hidup seperti apa yang diajarkan, enggak hidup seperti kedahsyatan jubahnya, lalu mau jadi apa? Itu kan, sebenarnya itu kan. Jadi ini adalah suatu cara berpikir filosofis sebetulnya. Jangan kemudian nanti lewat acara ini ada yang bilang, oh Bang Jo ngajarin orang-orang untuk nggak jadi Kristen. Ngaco itu, nggak ada kayak begitu. Nah oke. Kemudian setelah agama ya, agama ini kan juga memisahkan sebetulnya. Agama yang satu menganggap bahwa dirinya lebih benar daripada agama yang lain. Jangankan agama lain, kadang-kadang beda teologi, beda aliran teologi aja udah memisahkan banyak orang, kan begitu ya. Sehingga akhirnya lewat pemisahan-pemisahan itu kita menjadi lupa kemana sih sebetulnya teologi itu harus berasal atau bermuara, kan begitu ya. Itu kita lupa. Nah, kalau kita bicara kembali lagi ke Galatia 4, setelah kita genap waktunya, kemudian kita ditebus dari sistem keagamaan, kan ini sekarang kita bicara. Orang harus menjadi seperti apa, Bang Jo? Jelas banget sih waktu Tuhan tebus kita. Jelas banget ada hal-hal yang Tuhan katakan bahwa kita ditebus bukan untuk sebuah tempat. Kita ditebus untuk menjadi anak Allah. Itu jelas. Kita ditebus untuk menjadi anak-anak Allah. Itu jelas. Dia kan dia bilang gitu, dia menebus kita supaya kita ya kan diterima menjadi anak. Jadi memang jelas kita punya penebusan for a relation. Relation dengan Tuhan yang adalah Raja, relation dengan Tuhan yang adalah Bapa, relation dengan pribadi Tuhan. Jadi memang penebusan kita pada satu pribadi. Penebusan kita bukan sebuah tempat, misalnya masuk sorga atau kemana. Penebusan kita bukan itu. Penebusan kita pada, dan ide itu sudah dari awal. Misalnya contoh bangsa Israel, Tuhan tidak menebus bangsa Israel keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Tuhan tebus mereka untuk dibawa kepada pribadi Tuhan sebagai umat milik kepunyaannya. Iya, itu jelas. Karena itu kan kata yang dipakai oleh Musa, let my people go, di depan Firaun. Let my people go to worship me in the wilderness. Itu dan aku akan menjadi Allahmu, engkau menjadi umatku. Itu bahasa-bahasa yang kita harus pahami. Jadi itu yang saya sebut pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya. Jadi kamu harus ganti ya. Tapi kan memang kalau kita bicara konsep penebusan ya, kembali lagi bahwa memang kekristenan ini unik saudara ya. Tidak ada konsep agama apapun di dunia ini yang mengajarkan bahwa dosa itu perbudakan. Hanya kekristenan yang menyatakan itu. Yang namanya perbudakan ketika seorang budak dibeli atau ditebus, memang sasarannya adalah pribadi yang menebus. Selesai. Sasarannya kan bukan supaya di rumah apa enggak kan. Tapi memang sasarannya adalah memang pribadi yang menebus. Pemilikan ya. Bang Jo, ini message yang kuat sekali, dan saya tahu tadi Bang Jo udah jelasin, tapi saya mau explore lagi ya. Ketika kita ditebus, tidak bicara tentang tempat. Padahal banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang ditebus, maka kepadanya dijanjikan untuk pindah nantinya masuk surga. Jadi
dalam cara berpikir banyak orang, Bang Jo, surga itu bicara tentang kehidupan nanti sesudah kematian, kan begitu? Nah, barusan Bang Jo bilang bahwa penebusan itu tidak sekedar bicara tentang hidup sesudah kematian, tapi bicara tentang hari ini. Ketika orang tidak berharap masuk surga, kan begitu ya? Nah, terus kalau orang nggak berharap masuk surga ini gimana? Kapan? Apakah hari ini? Gimana nih hari ini? Jadi apa yang mesti kita kerjain gitu? Nggak bicara tempat. Gimana nih? Ini konsep yang Ini konsep sorga. Iya. Konsep sorga yang kita dapatkan itu adalah konsep sorga yang disodorkan oleh agama-agama di dunia ini sebagai destination. Alright. Destination kita bukan sorga. Iya. Tapi kalau memang nanti suatu saat kita akan ada di sorga, misalnya, ya, terserah teologi apa, kita punya akhir zaman nanti kamu akan ada di sorga, yang berkata selamanya bakal di sorga. Saya tidak membacanya demikian, sebab ada banyak hal di Alkitab yang menunjukkan bahwa setelah kita mati nanti, ini percaya gak ini? Ini percaya, dan ini saya kira ada di kita punya pengakuan iman rasuli atau mesianik, apa itu? Kita bakal bangkit lagi, Pak. Iya. Jadi kalau memang tujuannya orang mati, masuk sorga, tinggal selamanya di sorga, ngapain dia mesti bangkit lagi di bumi ya? What for? Karena memang ternyata memang Alkitab punya tujuan-tujuan yang jelas, yang bukan cuma sekedar masuk sorga. Ada tujuan dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan inginkan pada orang benar, miliki dan kerjakan di muka bumi ini. Sebetulnya juga gini. Kalau orang hanya berharap masuk surga sesudah kematian, maka orang menjadi kurang bertanggung jawab terhadap hidupnya hari ini, bukan? Bisa jadi, bisa jadi begitu kan? Bisa. Sehingga kegenap waktunya kamu harus bertanggung jawab untuk hidupmu hari ini, kan begitu ya? Right. Udah gitu juga begini, ketika genap waktunya, apakah bukan genap waktunya juga untuk kita mengubah cara atau pengertian kita terhadap makna surga? Surga kalau dibikin menjadi destinasi, hanya itu dari mulai Kristen sampai nanti kita mati, kita hanya ngerti surga adalah destinasi, kan kesian. Apakah surga nggak bisa diartikan sebagai keberadaan dengan Allah dimanapun, wherever you are? Again, itu kalau kita membahas apakah sorga itu, saya menyebut sorga itu sebagai tempat kediaman Allah. Yes. Kalau kata lain yang saya sebut sorga itu adalah the reality of God's dwelling place. Yes. Tapi itu kan realitas spiritual. Yes. Betul. Itu Yes. Spiritual. Spiritual. Jangan dibayangkan tempat dalam sebuah ruang. Sebab kalau kita bayangkan bukan dalam realitas spiritual, tetapi ruang seperti ruang dimensi begini, ya saya harus bilang berarti ada tempat yang lebih besar daripada Tuhan. Loh iya dong, pasti itu. Tapi itu kan satu makna. Kan bisa diperluas juga menjadi ketika Allah bersama dengan kita. Itu sorga. Iya kan. Jadi kalau Allah adalah Allah yang Immanuel, bukankah bahwa Allah itu berarti hidup bersama dengan kita di dalam kita? Nah, mungkin itu mendaratnya kalau kita membantunya dengan kata ini. Dan itu kata yang dipakai di Alkitab sih. Yes. Bahwa sorga itu akan ada di bumi ini kalau pemerintahannya dinyatakan. Kedaulatannya dinyatakan. Itu dia. Nah, tapi kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus itu kan menghadirkan kedaulatan Allah. Yes. Kalau begitu berarti Natal itu adalah suatu invasi kerajaan Allah yang menyerang ke bumi, mengalahkan bumi. Berarti kalau invasi, kekuasaan Allah ada di bumi hari ini, betul? Harus. Karena memang at the end of the day, kalau baca Alkitab sampai habis jangan baca Alkitab sampai di tengah aja. At the end of the day kan itu yang Alkitab bilang. Di bumi yang baru, itu nanti sorga turun ke bumi, terus muncul kata itu tuh. Tuhan berkata, hey, hari ini kediaman Allah ada dengan manusia. Tuhan berdiam bersama-sama dengan manusia. Wah, ini dong yang keren. Itu yang disebut dengan bumi baru. Iya, langit baru, bumi baru. Jadi surga itu bukan hanya sesuatu yang kita tunggu nanti sesudah kita mati, tapi sesuatu yang dihadirkan oleh Yesus melalui Natal. Yes. Dan exactly itu kan. Makanya kemudian statement ini jadi penting. Makanya menurut saya adalah waktu kita dialihkan setelah penebusan tadi, kita dialihkan
kita belum bahas warisan loh ini, kita baru membahas dialihkan ke kerajaan yang baru itu. Disitulah kemudian kita sadar betul ada tanggung jawab, ada kehidupan yang harus dibangun, ada hubungan yang harus dibangun dengan yang Allah. Harus kita kembangkan, yang saya sebut sebagai kualitas hidup dalam kerajaan Allah atau dalam sistem Allah itu yang kita perlu pertimbangkan, dan itu dimulai dari mana? Iya kan? Menjadikan dia sebagai raja. Yesus lahir sebagai raja loh, harusnya orang terima dia sebagai raja. Sebab kita cuma suka berhenti di ayat 11 kan. Tapi coba dengar kira-kira yang dimaksudkan oleh malaikat berikutnya. Kemudian kan setelah dia bilang itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada bala tentara sorga. Jadi ini bukan penyanyi-penyanyi sorga, bala tentara sorga datang. Kemudian mereka menyanyikan lagu itu. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi lihat, jadi ini sebenarnya dia beritahu begini, hey, the new management starting with this. Tuhan tetap ada di tahtanya dengan semua kemuliaan di sorga, tapi di bumi loh ini. Di bumi sekarang penuh bukan penuh dengan orang manusia berdosa sekarang di bumi. Di bumi ini orang manusia berdosa, tapi di bumi ini ada orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ada orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah. Ada orang-orang yang hidup dengan goodwill, bayangkan. Bukan dengan keinginan dosa, tapi goodwill. Dengan sistem yang baru. Gitu kan dengan sistem yang baru. Nah, jadi kalau begitu kita mau pindah ke topik berikutnya yang poin ketiga tadi ya. Itu kekuasaan yang jahat tadi ya, poin 3. Nah, sekarang kalau kita mau akhirin di sini, mungkin kesimpulannya adalah bahwa kita bangga sebagai orang-orang Kristen. Dan kita juga nggak menyarankan supaya pemirsa kemudian berhenti jadi orang Kristen, sama sekali nggak. Tapi sadari bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar mengenai aturan, tapi mengenai cara hidup Kristus. Apakah aturannya itu harus ditinggalkan? Jangan ditinggalkan, karena aturan itu bagaimanapun membentuk pagar-pagar bagi kita. Tapi ketika pagar itu sudah berdiri di tengah-tengah, di samping-samping kanan kiri kita, arahkan atau make sure lewat Natal ini, make sure bahwa semuanya itu merubah hidup kita menjadi suatu hidup yang bertanggung jawab, yang menyadari bahwa kehidupan hari ini adalah kehidupan dalam suatu kedaulatan Allah. Amen. Kita ada di dalam surga, karena itu hiduplah bertanggung jawab seperti warga surga hari ini, bukan nanti, hari ini. Waduh, thank you Bang Jo. Ini luar biasa loh ini. Cuman dari kata genap waktunya udah jadi begini luas. Wow, oke. Nah, terus sekarang tentang apa tadi? Kekuasaan yang jahat. Tentang kekuasaan yang jahat ini yang kita perlu pertimbangkan baik-baik sebagai orang percaya. Ini yang pertama, jangan serahkan apa yang menjadi tanggung jawabmu dan otoritasmu kepada orang lain untuk menjalankannya. Bagaimana tuh? Artinya, kamu mengizinkan ada orang lain yang kamu anggap lebih rohani, kultus individu kepada seseorang, yang menyebabkan kamu terbawa kepada sistem dunia yang saya sebut dengan sihir itu. Jadi illegal power itu adalah witchcraft. Penguasaan kepada orang lain. Sebentuk menguasai orang lain loh. Waktu Tuhan jadikan manusia, Tuhan tidak pernah berkata dalam kata berkuasa supaya kamu menguasai orang lain. Tuhan mau kata berkuasa itu punya pengertian kamu melayani orang lain, menjalankan tata kelola. Tapi ini yang terjadi, yang kalau kita tidak hati-hati, gereja-gereja yang dikuasai oleh sihir di dalam gereja itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, itu yang disebutkan illegal power. Illegal power itu adalah menggunakan kekuasaan Tuhan untuk menguasai orang, bend their will. Itu bentuk penjajahan baru. Itu bentuk apa kita sebut sebagai bentuk membawa manusia pada perhambaannya. Dulu beberapa waktu yang lalu Witok pernah ya bicara tentang sihir di dalam gereja. Jadi mungkin itu perlu diikutin juga. Tapi secara singkat, sihir dalam gereja itu adalah penguasaan kepada orang lain
bisa kepada jemaat melalui intimidasi, manipulasi, apalagi manipulasi, intimidasi yang bertujuan untuk mendominasi. Untuk mendominasi orang lain. Itu salah satu bentuk. Itu salah satu bentuk. Contohnya bagaimana? Diintimidasi bahwa yang seolah-olah kalau kita mau datang kepada Tuhan kita harus minta didoakan oleh pendeta. Karena hanya pendeta yang paling dekat dengan Tuhan. Itu manipulasi. Intimidasi, kalau kita nggak ngasih persembahan maka nanti belalang, itu juga suatu intimidasi. Itu adalah suatu sihir. Nah, jadi hiduplah, tadi diawali dengan hiduplah, jangan berikan tanggung jawabmu dan otoritasmu sebagai warga surga kepada orang lain. Karena kamu punya tanggung jawab. Semua orang percaya punya tanggung jawab. Dan kamu harus melakukannya dengan hati hamba, mengerjakannya dengan bentuk kehambaan untuk melayani keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, pemerintahan Tuhan terjadi di muka bumi ini. Tapi kita membaginya kepada orang lain. And that is not true. Mungkin kalau saya kata ini, mengapa orang Israel sangat memuja Musa terlalu hebat? Kenapa? Karena guru kan? Karena they give it to him. That authority. They gave Moses the authority to do so. Right. Jadi kan sebenarnya Tuhan kan bilang kepada semua bangsa Israel, misalnya keimamatan semua suku Israel, itu Tuhan sudah bilang. Tapi kenapa cuma Lewi? Again, they gave to Lewi karena mereka punya masalah. Kenapa Musa? Jadi masih ingat ceritanya? Tuhan berkata ini, kasih tahu kepada orang Israel, aku akan datang dan bicara pada mereka secara langsung. Tuhan mau bicara pada bangsa Israel, cuma takut karena manifestasi Tuhan pada waktu itu adalah angin puting beliung, api menyambar kilat. Jadi mereka berkata, takut nih kita. Gini deh Musa, Tuhan aja bicara sama kamu, nanti kamu bicara kepada kami akan dengarkan kamu. Kita tidak bisa langsung dengan Tuhan. Wah, itu awal agama dari situ. Ini sampai sekarang kan masih begitu. Masih berlangsung. Nah makanya terus kemudian kita tunggu suara-suara orang-orang itu untuk menyampaikan sesuatu dan berasa bahwa kalau tanpa itu cuman yang dia katakan benar itu bahaya dalam sistem itu. Nah, kita sebagai orang percaya mesti sadar bahwa kita semua punya tanggung jawab. Kita semua diberi kemampuan dan talenta untuk melakukannya. Kita semuanya harus terhubung dengan siapa? Terhubung dengan Kristus sebagai kepala tentunya. Dan kita terhubung kepada komunal kita. Seperti kelingking saya bergantung kepada tangan saya, banyak sekali harus bertanggung jawab sampai ke kepala. Tapi itu menunjukkan semua kita mengerjakan kehendak kepala. Saya tidak mengerjakan kehendak hidung kan. Tangan saya tidak mengerjakan kehendak telinga, enggak. Kepala yang perintahkan, kalau telinga punya masalah, tanganmu tolong telinga. That's the point. Tapi sekarang kelihatannya ada orang-orang yang kemudian itu menurut saya adalah bagian-bagian yang tersulit yang sedang terjadi dalam sejarah gereja, dalam praktek-praktek kita yang mungkin kita harus mempertimbangkannya. Nah, cara yang terbaik adalah semua kita harus memiliki hati yang menjadikan Kristus sebagai Raja. Kehendaknya lebih penting daripada keinginan kita. Nah itu hidup di manajemen baru, mesti kehendak Allah yang utama. Tujuan Tuhan lebih penting dari apa yang kita inginkan. Jadi kamu adalah imamat yang rajani. Jadi itu imamat yang rajani itu semua orang percaya ya, bukan sekedar hamba Tuhan. Malah apakah ada pembedaan antara hamba Tuhan dan hamba? Ini berarti kalau ada satu hamba Tuhan, satu hamba siapa? Semua adalah hamba Tuhan. Jadi telah genap waktunya bagi orang-orang percaya untuk sadar bahwa mereka adalah imamat yang rajani. Tanpa mengecilkan apa, tapi orang suka berkata hal ini kan. Wow, jadi hamba Tuhan tuh panggilannya khusus. Kak, saya bilang kamu jadi orang percaya panggilannya khusus. Sekhususnya jadi hamba Tuhan sama, tidak ada perbedaan. Hanya fungsi saja kali yang fungsi. Jadi tadi kayak tubuh Kristus. Sadar fungsi itu penting sih. Jadi saya kira kejadian yang terjadi dengan illegal authority itu ada. Dan tebak, iblis akan pakai segala caranya dan kuasanya untuk meneguhkan yang kayak begini. Ya, dan iblis buat tanda-tanda juga, Pak. Semua orang terikat dan seterusnya ya. I believe in gifting. Saya percaya pada karunia. Tapi karunia Tuhan dapat berfungsi juga di sistem yang lain. Oke Kak Jo, kita mungkin akan akhiri dengan konsep ahli waris dari Galatia 4 itu.
Konsep ahli waris dalam Galatia 4 itu sederhana. Kita dikembalikan pada posisi kita sebagai pemerintah dalam sistem ini. Tuhan mau mengembalikan itu supaya kita kemudian memerintah kembali sebagai apa? Sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini. Dan warisannya adalah again, bumi ini adalah warisan. Bumi ini adalah warisan yang Tuhan tinggalkan buat kita untuk kita kelola. Tapi yang paling penting, warisan yang terutama kan adalah pribadi Allah, hubungan kita dengan Tuhan itu kemudian menjadi real kembali, menjadi realita baru bahwa Dia memerintah dalam kehidupan kita, kehendaknya terlaksana lewat kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang Dia inginkan. Kita menjadi umat yang mewarisi karakternya, umat yang mewarisi kehendaknya, umat yang mewarisi tujuan-tujuannya dalam dunia ini. Saya kira itu warisan kita yang paling utama. Ya. Yes, Bang, saya tidak bilang uang tadi atau blessing yang lain. Itu mengikuti, dia bilang. Itu bonus, itu tambahan. Ya. Kalau orang seperti ini, dia adalah ahli waris dengan hidup yang bertanggung jawab, dia sebagai imam. Wow. Kan luar biasa kan? Yes, please. Sehingga untuk orang-orang yang seperti itu, adakah kekhawatiran Tuhan untuk memberkati dia dengan uang? Kan gak ada. Dia tahu persis uang itu bisa dipakai untuk membangun hubungan. Yes. Wah, luar biasa. Oke. Thank you. Oke. Nah, itu kan di situ juga ada tulisan tentang bahwa selama orang belum dewasa dia ada di dalam suatu perwalian, ya kan, perwalian kan. Nah, kalau orang diangkat sebagai seorang ahli waris, dia usia dewasa ya. Dewasa yang seperti apa? Sederhana. Yes. Dewasa dalam menerima tanggung jawab kerajaan itu. Dewasa kembali untuk menerima hal tersebut. Jadi itu yang saya bilang tadi, jangan alihkan itu kepada orang lain apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan alihkan. Tuhan percayakan kepadamu pemerintahan. Tuhan percayakan kepadamu pengelolaan. Tuhan percayakan kepadamu banyak hal. Kelola dengan baik, laksanakan dengan baik, jalankan dengan baik hal tersebut. Sebab kedewasaan tidak datang karena usia, tapi datang karena penerimaan tanggung jawab. Banyak orang bilang begini, Bang Jo. Aku mau terima tanggung jawab yang seperti itu, tapi aku takut salah. Ini kan orang jadi takut ngelangkah kan? Aku takut salah. Nah, bagaimana pandangan Bang Jo terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang benar dalam hati yang sesungguhnya benar, tapi tetap salah? Apakah kemudian Tuhan akan murka? Kalau Anda ada di kehendaknya, murka Tuhan jadi tempat murka Tuhan gak di situ. Tempat murka Tuhan tidak ada pada kehendaknya. Jadi harusnya dia aman saja. Yang dia perlukan adalah dia perlu belajar dan dimuridkan dengan baik untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan yang ditulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Itu aja yang dia perlu kembangkan dalam dirinya. Makanya saya meyakini pemuridan tetap adalah hal yang perlu dijalankan. To err is human kan? Yes. To err is human, dan Tuhan juga tahu bahwa kita bukanlah orang-orang sempurna. Kita orang-orang yang sedang berjalan menuju kesempurnaan. Setuju. Ya kan? Masa dimurkai? Ya, hati kita lurus. Kalau hati kita bengkok-bengkok lain lagi. Oh ya, oke. Kak Jo, mungkin nih sebagai pertanyaan penutup ya, kembali lagi ke pesan Natal ini ya. Seringkali ada banyak orang yang tanya, ini mungkin pertanyaan yang terdengar silly, tapi banyak orang yang bertanya-tanya kalau kita bicara Natal, kenapa sih Tuhan mesti repot-repot datang jadi manusia? Kan gak usah repot dong. Sekali lagi, kalau kita membaca narasi Alkitab, dia harus datang sebagai manusia untuk menebus, karena tidak ada kekuatan lain yang bisa buat itu. Sebab waktu manusia jatuh dalam perbudakan, udah tahu kan, perbudakan adalah suatu keadaan yang orang tidak bisa keluar sendiri dari situ. Sebab dia tidak punya hak hidup, dia tidak punya hak memilih, dia tidak punya hak apa-apa. Tuhan harus datang, dan itu bukan cuma dia harus datang, telah dipersiapkan kedatangannya dari awal, bahwa dia akan datang untuk menebus manusia. Jadi itu bukan sesuatu yang kaget-kaget kenapa dia harus datang. Dia memang harus datang untuk menebus, karena dia adalah Allah penebus. Dia memang Allah yang menebus ya.
Yes. Oke, Bang, ada yang mau ditanyain lagi? Udah. Kita udah di Bang Hojo. Oke, Udah luar biasa ini. Kalau gitu mungkin bisa kasih sedikit closing statement. Closing statement, kiranya Natal ini kita semuanya kembali melihat Tuhan sebagai Raja. Itu penting sekali. Melihat Dia sebagai Raja yang menguasai di sistem yang baru. Jadi kita kemudian dengan sukacita masuk pada sistem itu, mengizinkan kehendak Allah terlaksana, tujuan-tujuan Allah terlaksana, keinginan Allah terlaksana lewat kehidupan kita semuanya. Natal ini kemudian menjadi berarti bahwa menjadikan Dia Raja yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam perayaan Natal tuh sering banget ada lagu kan, Silent Night, gitu kan, selalu ya. Dalam keheningan malam Natal ini, perhatiin begini apa yang Bang Jo barusan sampaikan, bahwa telah genap waktunya, sehingga orang-orang keluar dari kekhawatiran mereka terhadap uang, perhambaan terhadap uang. Bukan berarti uang nggak penting, uang itu penting, tapi jangan biarkan uang memperhamba kita. Kemudian juga perhatikan bahwa di dalam sistem yang baru ini, semua orang percaya adalah imam yang rajani. Maka jangan serahkan tanggung jawab kita sebagai imam kepada orang lain. Kitalah yang jadi imam. Buktikan bahwa kita memang orang-orang yang pantas untuk hidup di dalam surga. Surga itu hari ini. Yes. Oke, jadilah orang Kristen yang kita memang hidup dalam sistem yang berbeda yang tadi udah dijelaskan panjang lebar. Jangan sampai kita mengaku Kristen tapi kita tetap berada di sistem dunia ini. Kak Jo, Wow, thank you so much. saya diberkati sekali dengan pandangan-pandangan kalian. Powerful, I like it. Pembicaraan pada hari ini saya percaya saudara ya kita semua diberkati. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Natal, dan minggu depan kita masih sama Kak Jo nih, Kak Jo ya. Siap. Kita mau diskusi tentang apa sih pesan atau yang Kak Jo lihat di tahun yang baru ini, tahun 2025. So jangan kemana-mana. Sampai jumpa di We Talk minggu depan, edisi spesial tahun baru hanya di We Talk No I But We. Let's talk together. God bless. God bless you. Tuhan memberkati.